Pujian ini keluar dari hati kami yang paling dalam. Selama kami hidup, kami mengecap kebaikan-Mu ya Tuhan. Dan kami percaya seumur hidup kami akan tetap menikmati kebaikan Allah. Terima kasih Tuhan, karena Engkau telah memilih kami untuk menikmati kebaikan-Mu. Pagi hari ini berfirmanlah Engkau kepada kami, biarlah Tuhan hanya kebenaran, hanya kehendak-Mu yang keluar dari lidah bibir hamba-Mu ini. Meteraikan setiap firman di dalam hati kami, karena kami mau menjadi pelaku di dalamnya. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Ya, damai sejahtera Allah melingkupi kita, melingkupi setiap saudara yang mengikuti ibadah live ini. Saya percaya bahwa Tuhan menyediakan berkat yang luar biasa bagi kita. Setiap firman ada sesuatu yang yaitu Tuhan berikan kepada kita untuk membawa kita untuk semakin hari benar-benar menjadi serupa dengan Dia. Pada pagi hari ini kita akan melihat firman Tuhan tentang transfer roh. Berapa tahun yang lalu bicara tentang transfer roh itu, saudaraku, itu cukup ngetren saudara ya. Di mana-mana hampir orang bicara tentang transfer saudara. Tentu kita pernah mendengar bagaimana orang tua, begitulah anak. Bagaimana pemimpin rohani, jelasnya gembala sidang, gembala jemaat, begitulah jemaatnya. Ya. Banyak mereka yang keluar masuk gereja melihat pemimpinnya, bagi dia kehidupannya tidak kudus, tidak seperti firman, lalu mereka keluar. Alasannya nanti transfer. Ya. Saya awali dengan satu kesaksian. Ada seorang ibu gembala, suaminya memang jatuh. Suaminya jatuh dalam dosa. Kemudian istrinya menggembalakan. Tidak lama datanglah para tua-tua gereja itu, saudaraku, majelis, ada beberapa orang. Lalu dia katakan, Ibu Gembala, kami keberatan dengan keluarga atau rumah tangga Ibu Gembala. Jadi sekali lagi ibu saya, kami ya, berapa orang gitu, keberatan. Karena nanti yang terjadi atas rumah tangga Ibu Gembala ini itu akan transfer. Ibu Gembala hanya bisa menangis. Ya. Pagi hari ini saudaraku, kita akan melihat benarkah demikian seperti kata orang. Begitu Bapak, orang tua, begitulah anak, begitu gembalanya, begitulah jemaatnya. Kalau kita hanya mendengar kata orang, kita bisa bimbang, kita bisa ragu. Ya. Tapi kalau kita mengkaji melalui Alkitab, maka kita akan mendapatkan satu keteguhan, satu kebenaran yang membuat kita menjadi lebih bijaksana di dalam kita menanggapi orang yang berkata transfer roh. Yang pertama, saudara, kita akan lihat transfer roh yang katanya begitu bapak, begitu anak. Tentu saudara pernah juga mendengar buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Artinya orang itu mau berkata, anak itu kelakuannya tidak jauh dari orang tuanya. Tapi ini lebih condong kepada hal yang buruk. Ketika anaknya nakal, jahat, saudara, bapaknya juga tidak bertobat, maka yang terjadi adalah saudara, suara itu di mana-mana sering didengar. Begitu bapak, begitu orang tuanya, begitulah dia. Tidak jauh dari pohonnya.
Tapi mari kita akan lihat firman Tuhan. Dimulai di dalam keluarga, benarkah transfer itu bisa terjadi ketika orang tuanya tidak bertobat? Apakah benar anak itu jahat? Di dalam Alkitab saya temukan lebih dari jari tangan saya ini bahwa itu tidak benar. Saya berikan contoh. Pertama itu adalah Saul. Kalau saudara baca dari 1 Samuel 8 sampai 31, saudara akan lihat perbuatan Saul, isi hati Saul, kepikirannya. Saudara pasti sudah sering mendengar khotbah tentang Saul. Sombongnya ada, iri hatinya ada, dengki terhadap keberhasilan orang ada, mulutnya tidak bertobat, memaki juga ada. Berikhtiar untuk membunuh. Saudaraku, dia kejar sampai dapat, dia punya kemauan yang keras ketika dia punya kehendak. Baik tidak baik, dia harus mencapainya. Dan di sepanjang saudaraku, Saul hidup, dia lebih banyak menunjukkan kehidupan, kepikirannya, hatinya yang tidak benar dan tidak baik. Berbeda jauh dengan anaknya Yonatan. Yonatan memiliki kasih, di dalam dirinya ada keadilan, ada kebenaran. Ya, seperti di dalam Efesus dituliskan, itu adalah buah-buah terang. Ya, kalau saudara baca Efesus 5 ayat 9 di sana, Rasul Paulus berkata, buah terang harus ada padamu, isinya termasuk apa yang ada di dalam kehidupan Yonatan. Jadi saudaraku, dari keluarga Yonatan, keluarga Saul, bapaknya yang jahat saudaraku ya, tidak transfer kepada Yonatan anaknya. Amin. Amin. Saudara yang tidak amin ini pasti tidak baca Alkitab sampai tidak tahu. Tapi sudah sering dikhotbahkan, ya. Bagaimana kehidupan Saul, saudaraku. Dia begitu membenci Daud, saudara ya. Perkataan-perkataan yang tidak senonoh keluar dari mulutnya untuk anaknya sendiri. Tetapi sekali lagi, yang ada pada Saul, saudaraku, tidak transfer kepada Yonatan. Yang kedua, saya ambil tentang Ayub. Mata Tuhan menjelajah bumi, didapati seorang yang saleh. Dia berkata kepada iblis, tidak ada orang sesaleh Ayub. Seluruh dunia saudara, Tuhan hanya mendapati Ayub saleh, takut Tuhan saudara. Tapi salehnya Ayub, takut akan Allah yang ada pada Ayub, tidak transfer kepada istri dan anak-anaknya. Saudara pernah dengar khotbah ini kan? Tentang Ayub. Waktu Ayub sudah jatuh, saudaraku, hartanya habis, sudah berborok-borok saudaraku tubuhnya. Apa kata istrinya? Kutuki Allahmu. Lalu saya berpikir, istri Ayub ini kalau dalam kesulitan, dia pasti suka mengutuk Allah. Makanya dia suruh suaminya, dia perintahkan suaminya, kutuki Allahmu. Anak-anaknya juga tidak tertransfer saleh takut Tuhannya Ayub. Kalau saudara baca Ayub 1 ayat 5 itu saudaraku. Setiap kali anak-anaknya berpesta, Ayub selalu membangun mezbah, mempersembahkan korban bakaran penebus salah. Karena pikir Ayub, jangan-jangan anakku itu berbuat dosa dan sudah mengutuk Allah dalam pesta. Kalau anak ini takut Tuhan, Ayub tidak perlu khawatir. Jika anak-anaknya saleh, saudaraku, pasti Ayub tidak akan selalu membuat mezbah korban bakaran untuk memohon pengampunan bagi anak-anaknya.
Jika anak-anak Ayub seperti ayahnya, takut Tuhan dan hidup benar-benar saudaraku di dalam kekudusan, pasti Tuhan tidak akan mengizinkan iblis menyentuh mereka. Seperti iblis berkata, seperti Tuhan berkata kepada iblis, cobai Ayub, tapi tidak boleh kau sentuh dia. Cobai dia, tapi nyawanya harus kau sayangkan. Jika anak-anak ini hidup seperti ayahnya, pasti Tuhan tidak mengizinkan iblis datang menulai anak-anak Ayub sampai mati di dalam pesta. Dua contoh ini kita lihat, transfer tidak berlaku. Amin. Di dalam rumah, dari dua kisah ini sekali lagi tidak ada transfer di sini. Lalu kita akan baca Yehezkiel pasal 18. Di sini saudara dapati lebih jelas. Nanti saudara boleh baca ayat 1 sampai 20. Tapi di sini saya akan membawa saudara membaca satu ayat saja. Tapi sebelumnya saya akan uraikan sedikit yang tertulis di dalam Yehezkiel 18 ini. Saudaraku, firman Tuhan datang kepada Yehezkiel. Dia katakan, Yehezkiel, dosa Bapak itu tidak bisa, yaitu membuat anak juga terhukum. Kalau anaknya berdosa, ayahnya baik, masing-masing mereka akan bertanggung jawab atas dosanya. Masing-masing mereka akan menanggung kesalahannya, hukumannya. Jadi tidak bisa bapak dosa, anak juga terhukum, anak dosa, bapak juga terhukum. Di dalam Yehezkiel tidak dituliskan demikian. Kita akan baca ayat yang ke-14. Sesungguhnya kalau ia melahirkan seorang anak, ini kalau saudara lihat ayat sebelumnya, ini bicara seorang ayah, seorang kepala rumah tangga, seorang bapak bagi anak-anaknya. Firman Tuhan berkata, sesungguhnya kalau ia bapak itu melahirkan seorang anak, bapak tidak melahirkan, tapi artinya ketika seorang ayah dia mempunyai seorang anak, dan anak ini melihat segala dosa yang dilakukan ayahnya, tetapi menginsyafi hal itu sehingga tidak melakukan seperti itu. Perhatikan, ketika seorang bapak punya anak, bapaknya jahat, anak melihat perilaku ayahnya. Ada kata melihat, garis bawahi kata melihat. Saudara ingat ini kata melihat. Ketika seorang anak melihat kejahatan ayahnya, melihat ayahnya melakukan begitu banyak dosa, lalu anak ini melihat kelakuan bapaknya tidak baik, buruk. Ayat ini berkata, anak itu tidak ikut melakukannya. Jadi melihat, tidak ada transfer di sini. Tapi karena melihat, ayat 17 dan selanjutnya sudah ada lihat. Karena bapak yang berdosa, bapak yang mati, tetapi anaknya hidup. Karena anak melihat, lalu dia tidak mengikuti jejak ayahnya. Jika demikian, hai orang tua, beri teladan bagi anak-anakmu. Sikap hidupmu yang baik, tutur katamu, yang membuat anak ini sekali kelak dia dapat memilih mana yang baik dan yang tidak. Didik anak-anakmu di dalam Tuhan. Didik di dalam Kristus. Kasih makan firman, saudaraku. Ajak berdoa supaya anak ini kecil maupun besar, saudara, dia sudah tahu memilih yang baik. Karena ketika anak ini dibawa dekat dengan Tuhan, diserahkan kepada Tuhan, Tuhan akan campur tangan untuk anak ini.
Samuel contohnya, ya, ibunya selalu perhatikan saudaraku. Dan akhirnya dia tahu memutuskan yang mana yang baik untuk dirinya. Sekali lagi, transfer tidak berlaku di ayat ini. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya tidak berlaku di sini. Bagaimana kelakuan Bapak, begitu anak tidak berlaku menurut ayat ini. Amin. Ini di tengah-tengah keluarga. Yang kedua kita akan lihat di dalam rumah Tuhan atau di dalam pelayanan. Saudara tidak bosan mendengar ayat ini, tetapi saudara akan camkan ini saudara supaya saudara bisa bersaksi kepada orang lain. Kebenaran yang tertulis di dalam Alkitab kadang-kadang tidak sama yang seringkali dikatakan banyak orang. Transfer keluar masuk gereja karena tidak cocok pendetanya, pelayannya, saudaraku nanti transfer. Kita lihat dari 1 Samuel, saudara boleh baca nanti kisah Samuel dengan Imam Eli. Pada waktu itu Tuhan mengangkat Imam Eli menjadi imam bagi umat Israel. Dia ada di dalam rumah Tuhan di Silo. Ada anak-anaknya, dia punya pengerja-pengerja, ada. Kalau sekarang mungkin PDP, PDM, ya. Jemaat yang part-time, saudaraku, membantu pekerjaan Tuhan dengan giat dan tekun. Saudara, Samuel ada di dalam rumah Tuhan. Dia masih sangat kecil, selesai disapih oleh ibunya, diserahkan ke gereja. Di dalam rumah Tuhan. Jika saudara membaca ini firman Tuhan, saudara akan melihat anak-anak Imam Eli itu berlaku sangat jahat. Asyar-asyar, perempuan-perempuan yang dia anggap cantik, molek, saudara. Dia permainkan, bahkan dia berzinah di sana. Ketika orang membawa persembahan, kalau sekarang persembahan kan uang ditaruh di amplop. Dulu dibawa itu binatang korban bakaran, saudara ya. Kemudian anak-anak Imam Eli ini, dia mempermainkan persembahan itu. Mana yang enak dia ambil. Dipermainkan buat mainan, saudaraku, tidak menghargai persembahan yang diberikan orang Israel kepada Tuhan. Pakai garpu besar, dicucuk-cucuk daging itu, saudara. Lalu Imam Eli sendiri andil di situ, saudara. Makanya Allah berfirman kepada Imam Eli, aku akan binasakan engkau dan keluargamu, anak-anakmu. Rupanya Imam Eli ini seorang yang keras tengkuk, keras hati. Dia lebih sayang anak-anaknya daripada dirinya diselamatkan. Dia lebih sayang anak-anaknya daripada dia menyenangkan akan hati Tuhan, memperkenan hati Tuhan. Lalu saudaraku, sekali lagi Allah mengingatkan kepada Imam Eli melalui Samuel. Kalau saudara baca di dalam 1 Samuel, saudara, 1 Samuel ayat yang ke-7 kalau tidak salah ya. Saudaraku, di sana dikatakan bahwa pada zaman itu, saudaraku, firman Tuhan itu sangat jarang saudara, yaitu diberikan Tuhan kepada umatnya. Dan pada saat itu saudara, Samuel yang kecil, dia belum pernah mendengar suara Tuhan. Dia belum pernah mendengar firman Allah. Tapi Tuhan memakai dia, panggil dia. Melalui Samuel yang belum tahu tentang Allah, ditegurlah Imam Eli sekali lagi. Katakan kepada Imam Eli, aku akan binasakan anak-anaknya, aku akan juga mematikan dia. Jawab Imam Eli apa, saudara? Dia Tuhan, dia tahu apa yang terbaik biar dia lakukan.
seorang imam yang bodoh demi anak-anaknya sama-sama masuk neraka. Bukankah dia seorang imam yang harusnya membawa anak-anaknya, saudara, ada di dalam keselamatan. Tapi dia katakan, biar Tuhan itu tahu apa yang terbaik, biar dia kerjakan saja. Dia belum tahu rasa neraka, jadi dia bilang begitu. Ya, andai kata dia tahu neraka itu seperti apa, saya rasa takut-takutnya juga ada. Ya, tapi karena belum tahu. Banyak orang Kristen, orang percaya, karena belum pernah lihat neraka. Ya, lihat belum, apalagi merasa. Jadi makanya mereka seperti Imam Eli. Keras tengkuk, keras kepala. Pokoknya dia senang, anak-anaknya bahagia, keluarga saya aman, biar saja. Karena sekali lagi mereka belum pernah melihat neraka, belum pernah merasakan neraka itu bagaimana. Ya. Jadi kita lihat, saudaraku, ya, 1 Samuel ayat 7 itu di sana dikatakan bahwa Samuel yang kecil itu belum pernah mendengar firman. Tetapi kita lihat, saudaraku, Tuhan menaruh firman di mulutnya. Orang Israel semua melihat. Ketika Tuhan menaruh firman itu, dia bernubuat, dia menyampaikan firman. Tidak ada yang gagal. Semua terjadi, semua pas. Padahal dia masih kecil, belum tahu banyak hal. Tuhan pakai dia dahsyat. Dia tidak tertransfer roh Imam Eli dan anak-anak serta bujangnya. Di dalam rumah Tuhan, sekali lagi, tidak tertransfer, saudaraku. Padahal semua di dalam rumah itu melakukan yang jahat, melakukan yang perbuatan yang berdosa. Tapi Imam Eli sekalipun dia tidak tahu firman, belum tahu. Tapi Tuhan memberikan kepikiran, hikmat, akal, sekalipun itu anak-anak. Dia tahu, oh itu tidak boleh, oh ini jahat. Seperti di rumah. Anak kecil 2 tahun, 3 tahun, saudara. Dia tahu api itu panas. Waktu disodorkan api, roti, air, saudara. Suruh pilih, dia tahu, saudara. Mana yang harus dia pilih, dia tidak mungkin memilih api. Walau dia belum tahu firman, tapi Tuhan sudah memberikan akal budi, Tuhan sudah memberikan kepikiran untuk anak-anak dapat memilih. Samuel belum pernah dengar firman Allah, tapi dia tahu yang dibuat oleh anak-anak Imam Eli, bujang-bujangnya itu adalah jahat. Dia melihat, tetapi dia tidak mengikutinya, dan roh itu pun tidak transfer kepadanya. Lalu Samuel menjadi jahat. Tidak. Ya. Kemudian yang kedua. Di dalam pelayanan, dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Di dalam gereja. Selalu orang berkata transfer. Tidak selalu tapi sering kita dengar. Transfer. Lalu bujuk jemaat. Pemimpinmu begitu nanti kamu tertransfer. Kamu lihat pendetamu miskin. Nanti kamu tertransfer tidak bisa kaya, keluar, pindah di gereja yang kaya raya, tidak diperdulikan, dilema, saudaraku. Ya, kita lihat tentang Yudas sekali lagi. Saya mau ingatkan untuk saudara. Siapa yang mengambil Yudas jadi murid? Yesus sendiri. Dengan mulutnya, dengan tangannya. Mari ikut aku, jadilah muridku. Sepanjang dia hidup, dia tidak pernah punya guru yang lain. Dia tidak pernah juga punya pemimpin yang lain. Cuman Yesus. Di mana Yesus ada, dia ada di situ. Apa dia tidak dengar pengajaran? Di mana-mana Yesus itu selalu mengajar. Meluruskan yang bengkok, membenarkan yang salah. Yesus selalu mengajar, saudara, untuk kebaikan, untuk keselamatan.
membawa banyak orang di dalam pertobatan melalui mujizat-mujizat. Yudas ada di situ melihat dan mendengar. Tetapi jika Yudas seorang pencuri, pengkhianat, munafik pakai topeng di mukanya, kadang-kadang bicara lain di hati lain, maksudnya baik, maksudnya tidak baik, tapi dari mulut kelihatannya baik. Contoh, sayang itu, minyak itu harganya mahal, daripada hanya untuk mencuci kaki, jual untuk orang miskin, sepertinya baik. Tapi bagi Tuhan, yang terbaik adalah ketika seseorang bisa memberikan yang terindah bagi Tuhan. Bukan masalah itu saudaraku, tapi karena Tuhan melihat hati Yudas itu bukan kepada orang miskin, bukan mau memberi, tapi dia ingin akan uang itu. Jadi kalau dia munafik, dia pengkhianat, dia pencuri, dari mana transfer roh-roh pencurian dan pengkhianat ini? Gurunya cuman Yesus. Pemimpinnya cuman Yesus. Dari mana transfernya? Di sini kembali kita lihat transfer yang sering kita dengar, melukai banyak orang, membuat orang keluar dari persekutuan yang sudah dia bertumbuh yang baik, saudaraku. Sekalipun pemimpinnya tidak baik, banyak orang berkata keluar dari situ, keluar. Nanti kamu tertransfer. Dia sudah mengotori hati banyak orang dengan tuduhan yang tidak benar, karena ternyata Yesus luar biasa tapi dia tertransfer pada Yudas. Hati-hati bicara transfer. Lalu apa tindakan kita ketika kita melihat pemimpin kita khotbah bagus, kelakuan sing bagus, kelakuannya tidak baik. Kita akan baca ayat ini dari Matius 23. Matius 23 ayat yang ketiga. Semua dapat? Ayo kita baca sama-sama. 2, 3. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka. Karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Siapa yang ngomong ini? Yesus. Bukan murid, bukan hamba Tuhan yang bisa membela diri, membenarkan dirinya. Tapi ini Yesus. Dia berkata kepada orang banyak, dia berkata kepada murid-muridnya. Orang Farisi dan ahli Taurat itu, kalau dia mengajar sesuatu yang baik, yang benar, sesuai dengan Taurat, sesuai dengan perintah Allah, lakukan, ikuti ajarannya, tapi jangan kau ikuti kelakuan mereka. Amin. Apa yang kita lakukan, tindakan kita apa melihat pemimpin kita jatuh? Ampuni dia, doakan dia supaya Tuhan pulihkan. Jangan kucilkan dia, jangan cerita kemana-mana. Pendetaku tidak seperti pendetamu. Pendetaku ini begini tapi pendetamu bagus. Ya. Lihat saudaraku, Tuhan mengajar. Ikuti semua yang diajarkannya, tapi jangan ikuti perbuatannya. Amin. Amin. Kasihi dia, ampuni dia, doakan dia, gumuli di hadapan Tuhan supaya Tuhan pulihkan. Ini Yesus yang bicara, saudara. Yesus. Ya. Kalau pendeta yang bicara bisa saja dia membela dirinya. Tapi ini Yesus, berarti kita harus melakukannya. Lalu kita akan melihat transfer roh. Bagaimana caranya itu tertransfer? Kita sudah lihat dari keluarga, bapak, anak, saudara tidak berlaku. Karena anak melihat
waktu dia lihat tidak baik, dia tidak melakukannya. Begitu juga dengan Ayub sebaliknya. Ayub baik, anak-anaknya tidak bertobat. Ya. Dan sekarang kita akan melihat transfer roh. Yang pertama, melalui penyembahan berhala atau iblis atau sejenisnya semacamnya yang bersaudara dengan penyembahan-penyembahan, pengharapan saudaraku yang bukan kepada Allah, dukun, petenung, ya. Kita baca dari Mazmur 115. Ayat yang ke-8, seperti itulah jadinya orang-orang yang membuatnya dan semua orang yang percaya kepadanya. Seperti itulah seperti apa? Seperti ayat di atasnya. Ayat di atasnya dikatakan bahwa patung itu yang diberhalakan, yang disembah, dikasih sesaji, saudaraku, yang dihormati. Punya mata tidak bisa melihat, punya mulut tidak bisa menjawab dan berbicara, punya telinga dia tidak bisa mendengar, punya kaki, tangan tapi dia tidak bisa bekerja, beraktivitas, dia hanya begitu saja. Lalu firman ini berkata, seperti itulah jadinya ketika orang menyembah patung ini, berhala ini. Pikirannya saudara tertutup. Jalan Tuhan dia tidak kenal. Kadang-kadang seperti itu terjadi secara nyata, dia jadi seperti orang bodoh, orang miskin, saudara. Pernah satu kali saudara diadakan survei, kenapa kampung ini miskin, sangat-sangat penduduknya miskin sekali. Padahal saudara, di pantai itu saudara, ikan banyak, ada udang saudaraku dan lain-lain saudara. Tanahnya subur, tetapi semua penduduk itu hampir seluruhnya menyembah berhala. Maka kemiskinan menimpa mereka. Ya. Saudara, dikatakan di sini sekali lagi, barang siapa yang percaya membuatnya menyembah, lama-lama jadi seperti itu. Saya pernah bersaksi ketika saya pergi ke satu kampung. Di atas rumah itu ada plafon. Isinya patung-patung itu saudara besar-besar. Saudara gini lagi duduk tiga-tiga. Ini namanya ini karena dia pengoyang. Ini namanya ini dia tetek moyang. Semua dikasih nama. Kalau mereka punya masalah, ada tangga naik di situ mengadu kepada patung-patung ini. Dan betul kata firman ini. Ketika keluarga ini punya 2 orang anak, putih bagus-bagus, kasih nama pun mereka tidak tahu. Mau kasih siapa? Mau kasih nama siapa anak saya ini? Buntu pikirannya saudara. Seperti patung ini tidak tahu. Dan apa yang terjadi? Jadi anak itu tidak punya nama. Ada. 1 babi, 1 anjing. Ya Tuhan, kaget saya saudaraku. Ya, saya kaget saudara. Siapa yang menyembah patung, siapa yang menyembah berhala, akan sama seperti setan yang memanfaatkan saudara, dia. Karena patung ini tidak bisa bicara, dia tidak bisa bergerak, tidak bisa berbuat apapun. Tapi ketika orang percaya menyembah, memberikan sesembahan, iblis memanfaatkan kebodohan mereka, dijadikan mereka tambah bodoh, diperdaya, disuruh bawa ini, disuruh itu, persembahannya ini, saudaraku. Diperintah, ya, karena dia percaya pada yang sia-sia, yang bodoh ini. Makanya iblis memanfaatkan kebodohan mereka. Contoh, saudara, kalau saudara baca di dalam
ada satu kisah di dalam Hakim-Hakim ya tentang Gideon. Waktu itu saudara, Gideon masuk di rumah, yaitu berhala itu dihancurkan, berhala dia potong-potong. Besoknya rakyat saudara marah, siapa yang melakukan ini? Mau dibunuh, mau dianiaya saudaraku. Lalu bapaknya Gideon keluar. Kalau Baal itu Allah, kalau patung itu Allah, waktu dipotong-potong pasti dia bisa membela dirinya. Ternyata dia diam sampai hancur, dia tidak bergerak dan tidak bisa membalas. Ya, saudaraku, lalu rakyat pulang. Gideon Naaman, dialah saudara yang menghancurkan patung. Dan benar, kalau berhala itu, patung itu bisa membela dirinya, dia hidup. Pasti dia sudah menyerang Gideon, tapi ternyata tidak. Jadi setan memanfaatkan orang-orang ini yang bodoh ini, saudara, sebenarnya sudah nyata. Lihat patung ini, saudara, dia bikin dari pohon, dari batang kayu. Nanti yang tidak pakai dibuat kayu bakar, ya sudah terbentuk patung kan diukir-ukir gitu. Sisa-sisanya buat kayu bakar. Kenapa tidak memikirkan gitu? Hah, ini cuman kayu bakar. Kenapa saya sembah? Jadi iblis memanfaatkan orang-orang yang bodoh ini, saudara. Menyiksa seperti ketika Elia berperang dengan nabi-nabi Baal. Ya, berperang dengan 400 nabi Baal. Apa yang dilakukan nabi-nabi itu? Berteriak dari pagi sampai siang. Kasih persembahan, saudara, berteriak-teriak. Itu Baal tidak turun menjawab mereka. Elia bilang, kali Tuhanmu lagi tidur. Diejek sama Elia. Kemudian saudara sudah berteriak-teriak, ternyata itu tidak menjawab. Ditoreh-toreh tubuhnya dengan pedang dan tombak. Iblis membodohi. Itulah iblis, dia mau menyiksa, dia mau membinasakan. Dia, saudaraku, mengelabui, dia menipu, dia membohong. Dan dibohongilah nabi-nabi Baal ini. Dan firman Tuhan sekali lagi, saudaraku, kalau kita baca ayat yang lain isinya sama ya. Mazmur 135 ayat yang ke-18. Seperti itulah jadinya orang-orang yang membuatnya, semua orang yang percaya kepadanya. 2 kali diulang, saudaraku. Orang yang menyembah berhala nanti jadinya seperti itu. Kenapa, saudara? Karena ketika dia memberikan sesembahan dengan tangan begini, dengan sikap duduknya, saudaraku, pasti pikirannya, jiwanya itu, saudara, benar-benar terpaut kepada patung itu seperti kita menyembah Allah. Waktu kita menyembah Allah kan hati pikiran kita tertuju pada Allah. Maka sifat Allah bisa mengalir dalam kita. Tapi para penyembah berhala patung-patung ini, ketika dia memberikan persembahannya, ketika dia bawa pergumulannya, hatinya, pikirannya, jiwanya, saudaraku, itu dibawa, yaitu berharap kepada patung, kepada kayu. Lama-lama memang bodoh seperti kayu ini. Dibodohin sama iblis. Tiap hari subawa ini, tiap hari kau harus lakukan ini, tiap hari kau harus kerjakan ini, tapi ternyata tidak pernah ada jawaban yang pasti. Ya, kita lihat di sini, menyembah berhala berarti tertransfer roh, membuat dia bodoh, membuat dia sama seperti berhala. Ini baru namanya transfer. Rohnya, hatinya, jiwanya. Ya, dia berikan, dia fokus, saudaraku, ya, dia begitu khusyuk waktu dia menyembah. Pikirannya di situ pada berhala itu, saudara. Membuat itu tertransfer. Ya, jadi roh itu, setan itu mentransferkan roh bodoh itu, saudara, kepada penyembah-penyembahnya. Ini baru transfer. Amin. Amin.
Ini baru transfer. Ya. Saya dulu sekali lagi suka, saya boneka-boneka, patung apapun, lalu saya beli patung Yesus lahir itu saudara ya, dengan gembalanya, orang majusnya semua. Sepertinya saya tidak menyembah, tapi waktu saya perhatikan itu saudara, sungguh jiwa saya terkait ke situ saudaraku, tertuju ke situ saudara. Tertuju ke situ, ya. Tapi puji Tuhan, saya dilepaskan dari semua ini saudara. Ya, banyak dulu yang saya punyai saudaraku, saya kagum. Ya, nah jadi kita lihat transfer itu bisa melalui penyembahan berhala. Ketika datang mempercayakan diri kita kepada dukun, ya. Modelnya aneh-aneh, kelakuannya aneh-aneh, itu banyak kita jumpai ketika berdoa pelepasan kepada orang-orang yang yaitu percaya kepada dukun dan tukang tenung. Tertransfer yang saya pernah saksikan. Keberuntak saudara. Padahal anak ini sangat alim, baik. Tapi begitu saudaraku, roh itu yang mentransfer ke dia itu saudaraku, itu dia mulai beraksi, dia mulai manifestasi saudara, kelakuannya seperti setan yang merasuk dia, yang mentransfer rohnya ke dia. Saya ulang, berapa waktu yang lalu ada di sini, kita lepaskan itu 1 hari, setiap pelepasan 3 jam, 4 jam, 2 jam saudaraku, 1 hari bisa 3 kali, 4 kali. Roh itu saudara, manifestasi di dalam anak ini. Selama 1 minggu lebih, saya bersyukur ada Bapak Teni waktu itu. Saya sudah, leher saya, tenggorokan saya sudah serak, sudah sakit, baru saya panggil pendoa. Mari rame-rame doakan. Saudara tahu apa yang terjadi? Roh jahat itu transfer di dia. Roh apa yang masuk? Dia duduk di sini, ibadah pagi dengan saya di situ. Saya sampaikan firman tentang perempuan Kanaan. Lalu pas kata-kata, Tuhan berkata kepada perempuan ini bahwa dia anjing. Langsung saudara, mulutnya itu bikin seperti anjing, dia menggonggong seperti anjing. Sama seperti yang dia percaya, dia suka ke dukun. Sama seperti yang dia sembah. Sudah anjing menggonggong saudara, sebentar ini mulutnya lebih besar sampai di hidung saudara. Lalu dia tirukan suara babi, persis babi. Jadi ketika kita mempercayakan diri kita pada berhala, pada dukun-dukun, transfer, waktu manifestasi, itulah kelakuannya. Itu yang dia lakukan saudara. Yang dituntun oleh iblis, yang sudah dikuasai oleh iblis, roh iblis sudah berpindah ke dia, transfer ke dia saudara. Makanya kelakuannya sama saudara. Yang kedua adalah dosa seksual atau perzinahan. Ini bisa transfer, dosa ini bisa transfer saudara. Kita baca dari 1 Korintus pasal 6. 1 Korintus pasal 6 ayat 15 sampai 17. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kuambilkah anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada percabulan? Sekali-kali tidak. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab demikianlah kata Nas, keduanya akan menjadi satu daging.
Sampai di situ dulu. Paulus dia berkata, tubuhmu ini anggota tubuh Kristus. Akan kuambilkan engkau, kurebut tubuhmu, lalu kubawa kepada orang untuk bercabul. Dan ayat bawahnya berkata, ketika seorang berhubungan dengan perempuan cabul, dengan pelacur, dengan penjinah, saudaraku, satu daging menjadi satu daging, menjadi satu tubuh. Itu tertulis juga di dalam Kejadian tentang Adam dan Hawa. Ketika engkau melakukan persetubuhan, kau sudah satu tubuh. Jadi orang berzina, roh jinah itu transfer. Ini ayatnya, saudara. Dia jadi satu tubuh, satu daging. Lalu, ketika sudah menjadi satu tubuh, jadi satu daging, jelas dia terlepas dari anggota tubuh Allah. Dia tidak lagi menjadi anggota tubuh Tuhan. Dia sudah terlepas karena sudah satu dengan roh percabulan, sudah menjadi satu dengan roh perjinahan. Roh itu transfer menjadi satu daging, menjadi satu tubuh. Transfer roh itu, saudaraku. Dua-duanya berdosa. Tadinya satu berdosa. Orang Kristen, orang yang rajin ibadah, tahu firman, tiba-tiba jatuh di dalam perjinahan. Roh jinah yang ada pada perempuan dan roh jinah yang ada pada dia menjadi satu, sudah tertransfer jadi satu. Itu bukan dengan melihat, tapi dengan sendirinya transfer menjadi satu. Kedua-duanya ada di dalam dosa. Kemudian sekali lagi, jadi orang yang berzina itu, saudaraku, itu roh perjinan itu bisa transfer sehingga keduanya ada di dalam dosa. Roh perjinahan ini pun dari iblis datangnya. Makanya ketika dia sudah jatuh di dalam dosa percabulan, dosa perjinahan, iblis akan terus membawa dia untuk dosa itu makin bertambah. Jatuh dalam perjinahan, jatuh di dalam perselingkuhan, lalu di rumah sudah berbohong pada istrinya. Dari mana kok lama sekali pulangnya? Alasannya ada, dia sedang berbohong. Setelah roh itu masuk, iblis masuk awalnya dari perjinahan. Dia bisa garang, jahat terhadap istri atau suaminya. Terhadap pasangan hidupnya. Dia menipu, dia berbohong, itu sudah jelas. Lalu pemborosan. Biasanya uangnya akan lebih banyak kepada perempuan yang lain yang dicintainya. Jadi dari roh perjinahan terus merambat, saudara, kepada penipuan, kebohongan. Ya, saudaraku, menggunakan berkat dengan tidak semestinya, banyak lagi dan banyak lagi karena roh perjinahan datang dari iblis. Iblis akan terus menuntun dia untuk ada di dalam dosa. Dosa lain pun bertambah, saudaraku, ya. Lalu sekarang tanya, jika pasangan hidup kita tidak berzina, misalnya suaminya berzina, ya, pergi ke lokalisasi, saudara, dan istrinya tidak. Kita akan baca ayat selanjutnya. 17. Tapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan, menjadi satu roh dengan Tuhan. Ya, jika istri mengikatkan dirinya pada Tuhan, dia harus melayani suaminya yang sudah berzina. Jiwanya sudah terbagi di pelacur, sedikit di istrinya, saudaraku. Dan firman ini berkata kalau istrinya mengikatkan diri pada Tuhan, dia terikat pada Tuhan.
roh itu tidak akan transfer karena dia terikat dengan Tuhan yang lebih besar kuasanya. Itu sebabnya Allah menyuruh Hosea, ambil perempuan sundal itu jadi istrimu. Karena Tuhan tahu Hosea itu mengikatkan dirinya kepada Tuhan. Ambil perempuan sundal itu jadi istrimu, apa mereka tidak bersetubuh? Ya, karena sampai punya anak. Perempuan itu kembali saudaraku kepada kehidupan lamanya. Tapi Hosea sendiri tidak tertransfer oleh roh itu. Ya. Kemudian, apakah roh jinah itu tidak diampuni oleh Tuhan? Diampuni. Tuhan mau mengampuni orang yang berzina. Kalau dia sadar kelakuannya seperti Daud, Tuhan mengampuni. Seperti Rahab, pelacur besar, bisa pengaruh seluruh dunia. Tapi Tuhan mengampuni, menjadikan dia nenek moyangnya Yesus. Diampuni. Di dalam perjanjian baru, ada banyak orang membawa seorang perempuan yang berzina kepada Yesus. Padahal Yesus berkata, siapa di antara engkau yang tidak berdosa, lempar dia nomor 1 sudah. Semua berdosa kan? Setelah orang pergi, Yesus berkata kepada perempuan yang penjinah ini, pergi, jangan berbuat dosa lagi. Jadi dosa perjinahan itu saudaraku bisa diampuni. Kalau ada suamimu, istrimu berzina, kau juga harus mengampuni karena Yesus mengampuni. Amin. Tanya ke Tuhan, karena saya punya teman, saudara ya, masih hidup sampai sekarang. Suaminya itu jahat saudara ya, berganti-ganti perempuan. Suatu kali suaminya itu mau balik, karena sudah miskin saudara. Dia mau balik. Teman saya ini dalam pergumulan, terima tidak. Tuhan yang tahu motivasi suaminya untuk pulang itu apa. Jadi waktu dia berdoa dia dapat penglihatan. Ketika dia dekat dengan suaminya menempelkan tangan di paha. Saudara, bekas tangan itu hitam pekat. Itu yang akan terjadi ketika suamimu kembali. Lalu dia tolak suaminya dan ternyata sampai hari ini suaminya memang nakal. Ya. Berdoalah kepada Tuhan karena Tuhan mengampuni orang yang berzina. Jadi yang bisa transfer itu ketika kita menyembah berhala, jiwa kita satu dengan berhala itu. Lalu setan mengambil kesempatan di situ membodohi orang yang percaya kepada berhala dan sejenisnya. Yang kedua, sudah jelas perzinahan. Ketika engkau berzina, kau sudah satu tubuh, satu dengan dia, penjina ini. Dua-duanya sudah berdosa. Hikmat yang bisa kita tarik dari penguraian di atas ini, sebagai orang tua, sebagai orang percaya, sebagai pelayan Tuhan, kita harus menjadi teladan bagi anak-anak kita, bagi banyak orang. Tidak mudah, kedua, tidak mudah berkata tentang transfer roh sambil menuduh, sembari menuduh, merusak hati orang lain. Ya, banyak gereja-gereja yang jemaatnya dibujuk-bujuk, pindah ke kita. Pendetamu miskin, nanti roh miskin transfer kamu tidak bisa berhasil. Ya Tuhan, kasihan. Kalau pendeta dengar luka hatinya. Berapa banyak orang yang berkata, kamu lihat pendetamu itu, nanti tertransfer, lebih baik kamu pindah. Rupanya di dalam Alkitab tidak membenarkan. Kenapa? Yonatan, dia tidak tertransfer ayahnya.
dalam hatinya ada firman, ada kasih, ada kebenaran, ada keadilan. Penuhi hati kita, hidup kita dengan Tuhan. Supaya kita tidak tertransfer, iblis tidak punya tempat di dalam hati kita sedikit pun. Amin. Kalau engkau melihat salah, jangan ikuti. Amin. Yang ketiga, kita harus jadi seperti Yonatan. Biar dimaki-maki bapaknya, saudaraku. Tapi dia tetap berdiri di atas kebenaran. Dia berdiri di dalam keadilan Tuhan. Itu yang harus kita lakukan. Saya tidak panjangkan firman Tuhan ini. Tapi jelas bagi kita. Ya, kita tidak akan sembarang menuduh. Transfer lo keluar, nanti transfer, jangan dekat-dekat. Kita sudah mendengar, kita sudah membaca ini firman, maka kita akan lebih bijaksana, menjadi orang yang lebih bijak, ya, untuk kita tidak sembarang ngomong. Lain kali kalau dengar apa-apa juga dikaji dulu melalui firman, supaya jangan kita salah ngomong, salah jalan, ya. Kita melukai hati banyak orang, kita juga mendukakan hati Tuhan. Jadi rupanya selama ini yang bicara transfer itu, saudaraku, barangkali mereka belum pernah baca ini. Ya, puji Tuhan, saudaraku, mari kita akan renungkan firman ini. Buatlah satu komitmen di hadapan Tuhan, agar engkau benar-benar menjadi orang yang berdiri di dalam kebenaran, belajar firman lebih lagi, lalu kita tinggal di dalamnya. Karena firman Tuhan itu akan menjadikan kita menjadi orang-orang yang bijaksana, menjadi orang-orang yang penuh dengan belas kasihan. Firman yang akan terus kita pelajari ini akan membawa kita semakin hari menjadi seperti Tuhan. Mari kita angkat pujian bahwa Aku lebih dalam. Lalu kita akan menyembah Tuhan. Bahwa Aku lebih dalam, masuk dalam hadirat-Mu. Lebih lagi Tuhan, bawaku Aku lebih dalam di dalam firman-Mu. Beri aku kepekaan, minta kepada Allah supaya Engkau lebih memahami kebenaran. Penuh